Cahaya matahari menembus gorden kamar dan mengenai wajahku, seperti ingin memaksa aku mengaku atas semua dosa semalam. Aku membuka mata pelan. Kamar ini terlalu rapi, terlalu sunyi, terlalu jujur. Sementara aku penuh kebohongan. Suamiku, Arka, masih terlelap di sebelah. Wajahnya tenang seperti lelaki tanpa dosa. Napasnya teratur, dada naik turun perlahan, dan di sela-sela itu, aku melihat sosok pria yang dulu membuatku jatuh cinta. Dulu, sebelum semuanya berubah menjadi rutinitas dingin dan formal seperti meja rapat. Aku menatap cincin di jariku. Kilau logam itu membuatku mual. Semalam, cincin itu tertinggal di tempat sabun di kamar mandi suite hotel, dan aku bahkan tak berusaha mencarinya. Rania, jangan lupa rapat yayasan jam 9. Suara Arka memecah pikiranku. Ia duduk di meja makan dengan kemeja abu-abu, dasi hitam, dan ekspresi datar. Tidak ada selamat pagi, tidak ada bagaimana tidurmu. Hanya jadwal, agenda, dan ketenangan palsu yang sudah menjadi bahasa kami bertahun-tahun. Iya, Mas. Aku tersenyum hambar, menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Aku pulang agak malam lagi. Ada jamuan di kantor pusat. Kata malam membuatku refleks menggigit bibir. Entah kenapa, setiap kali ia menyebut kata itu, yang terlintas justru bukan bayangan rumah, melainkan lampu temaram di suite 2108. Baik, jawabku datar. Arka menatapku sekilas. Tatapan singkat, tapi tajam. Bau parfummu beda. Aku terdiam sepersekian detik. Oh iya, hadiah dari teman arisan, Mas. Katanya merek luar negeri. Dia mengangguk pelan, seolah percaya tapi matanya tidak melepasku. Bau yang berat. Kata berat itu bukan cuma tentang parfum. Aku tahu. Setelah Arka pergi, aku berdiri lama di depan wastafel. Air mengalir tanpa tujuan. Tanganku gemeter kecil ketika ku buka laci kecil di bawah cermin. Di sana ku taruh salinan cincin kawin. Cincin lama yang dulu pernah ku ganti diam-diam karena ukurannya berubah. Tapi entah kenapa, cincin itu sekarang terasa seperti borgol. Ku pakai lagi di jari. Kupandangi wajahku di cermin. Senyum palsu, mata kosong, dan bibir yang seolah menantang dunia untuk menilai. Selamat pagi, Rania. Istri sah yang sedang berlatih jadi aktris. Siang itu aku pergi ke rapat yayasan. Semua berjalan formal. Laporan donasi, rencana acara sosial, dan foto bersama. Tapi pikiranku terus berkelana ke satu pesan yang masuk di ponsel. Dari kontak bernama R. R. Aku masih menyimpan sesuatu milikmu. R. Kau tahu di mana menemukannya? Aku membaca pesan itu di toilet hotel tempat rapat berlangsung. Dan di antara bayangan kaca yang buram, aku bisa melihat diriku sendiri. Tersenyum dengan cara yang tidak seharusnya. Malamnya, aku datang ke suite 2108 lagi. Kali ini tanpa rencana, tanpa alasan. Hanya karena kata-katanya mengundang sesuatu di dalam dada yang tak bisa kuabaikan. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Dia sudah menungguku. Kemejanya terbuka 2 kancing. Rambutnya agak berantakan, dan di meja ada 2 gelas anggur serta, iya, cincin kawinku. Rania, katanya pelan. Nada suaranya seperti malam itu lagi. Aku menatap cincin itu lama. Kau menyimpannya. Aku tak suka meninggalkan sesuatu yang milik orang lain di tempatku, termasuk kau. Aku tersenyum miring. Aku bukan barang yang bisa disimpan. Tapi kau kembali ke sini. Aku menelan ludah, mataku menatap cincinnya. Mungkin karena aku belum selesai. Belum selesai apa?
belum selesai berdusta pada diriku sendiri. Dia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Kau lucu saat berusaha membenarkan dosa. Aku mengangkat wajah, menatap balik. Dan kau menikmati jadi bagian dari dosaku. Dia mengangkat tanganku, menelusuri jari yang masih kosong. Cincinnya kembali padamu malam ini. Tapi jangan harap aku ikut melepasmu. Tangannya dingin, tapi genggamannya membuat tubuhku panas. Di balik rasa takut dan bersalah, ada sesuatu yang liar dan jujur. Sesuatu yang tidak pernah kutemukan di rumah. Aku memejamkan mata. Malam kembali menelan kami. Jam menunjukkan pukul 23.47 saat aku pulang. Arka belum tidur, duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Ia menatapku singkat, lalu ke arah jam dinding. Rapatnya panjang sekali. Aku menahan napas. Tadi sempat mampir ke rumah Bu Ratna, dia sakit. Arka mengangguk pelan, lalu menutup laptop. Kalau begitu, istirahatlah. Kau terlihat lelah. Aku berjalan melewatinya, tapi jantungku berdetak terlalu keras. Ketika aku menutup kamar mandi, aku menatap cermin lagi. Di jari manisku, cincin kawin sudah kembali. Dan di kulit leherku, samar sekali. Ada bekas bibir. Aku menghela napas panjang. Malam ini aku kembali ke rumah sebagai istri yang utuh secara hukum, tapi patah secara batin. Kupadamkan lampu, menatap bayangan sendiri di gelap dan berbisik pelan. Berapa lama aku bisa terus berpura-pura?